Uang kertas rentan terhadap inflasi karena nilainya tidak didasarkan pada barang fisik seperti emas atau perak, melainkan pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah atau bank sentral yang menerbitkannya. Ketika kepercayaan ini mulai menurun, misalnya akibat kebijakan moneter yang buruk atau peningkatan jumlah uang beredar tanpa diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang memadai, maka nilai uang kertas kita bisa mengalami penurunan daya beli yang dikenal sebagai inflasi. Sesi kali ini kita akan bahas lebih dalam kenapa uang kertas pasti kena inflasi, beserta faktor-faktornya. Mari kita bahas. Uang kertas yang kita pegang hari ini nilainya terus berkurang seiring berjalannya waktu. Dulu uang 100.000 kita bisa beli barang banyak, hari ini uang 100.000 buat kebutuhan sehari-hari aja itu rasanya udah mepet banget ya. Apalagi buat teman-teman yang berumah tangga. Kok bisa ya, padahal uangnya tetap sama nih, tapi nilainya beda. Ini semua ada hubungannya dengan yang namanya inflasi. Inflasi adalah fenomena yang terjadi di seluruh dunia dan dampaknya langsung pada dompet kita. Mulai dari harga makanan yang semakin mahal, biaya pendidikan terus naik, sampai dengan kebutuhan hidup sehari-hari yang bikin kita harus terus berhemat. Terkait dengan ini, pernah nggak sih teman-teman berpikir apa yang menyebabkan nilai uang kita terus menurun, sedangkan harga barang dan jasa itu terus meningkat setiap tahunnya? Untuk ini saya sudah rangkumkan 5 poin utama yang menyebabkan uang kertas kita bisa kena inflasi. Oke, langsung aja kita masuk ke poin yang pertama. Poin yang pertama ini, negara cetak uang berlebihan. Salah satu penyebab utama inflasi adalah ketika bank sentral mencetak terlalu banyak uang. Misalnya, pemerintah butuh uang untuk membiayai proyek besar atau menutupi utang. Mereka mencetak uang baru. Awalnya terlihat seperti solusi mudah, tapi ada dampaknya. Saat jumlah uang di pasar lebih banyak daripada jumlah barang dan jasa yang tersedia, uang itu kehilangan nilainya. Ibaratnya, kalau semua orang punya banyak uang, tapi barang yang dibeli tetap sama, otomatis harga barang naik. Contoh paling terkenal adalah hyperinflasi di Zimbabwe, di mana uang dicetak berlebihan sampai-sampai untuk beli sepotong roti, orang harus membawa tumpukan uang sebesar koper. Kedua, kenaikan biaya produksi. Inflasi juga bisa terjadi kalau biaya produksi barang dan jasa naik. Misalnya, harga bahan baku seperti minyak atau gandum meningkat drastis. Kalau produsen harus bayar lebih mahal untuk memproduksi barang, mereka akan menaikkan harga jual supaya tetap mendapat untung. Akhirnya, konsumen seperti kita yang harus menanggung biaya lebih besar. Kenaikan biaya energi seperti listrik atau BBM sering menjadi pemicu inflasi terbesar. Karena energi adalah komponen utama dalam hampir semua sektor ekonomi. Poin yang ketiga, permintaan lebih tinggi dari penawaran. Ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran, contohnya banyak orang ingin membeli suatu barang tapi barangnya terbatas. Harga barang itu otomatis akan naik. Ini disebut demand pull inflation atau permintaan lebih tinggi dari penawaran. Contoh nyata yang lainnya adalah kenaikan harga tiket pesawat saat liburan. Banyak orang ingin bepergian tapi kursi pesawat terbatas yang menyebabkan harga jadi melonjak tinggi. 4. Melemahnya nilai tukar mata uang. Faktor berikutnya adalah nilai tukar mata uang. Kalau mata uang kita melemah dibanding mata uang asing, barang-barang impor jadi lebih mahal. Karena banyak barang Indonesia masih diimpor seperti elektronik atau bahan-bahan tertentu, harga barang-barang itu juga ikut naik. Misalnya kalau nilai rupiah terhadap dolar melemah, harga barang seperti gadget atau bahan makanan impor langsung bisa terasa lebih mahal. Ini juga berdampak pada biaya hidup secara keseluruhan. Jadi, inflasi itu sebenarnya hasil dari banyak faktor yang saling berkaitan, mulai dari kebijakan moneter, kondisi pasar, hingga faktor global seperti harga minyak dunia. Meskipun terdengar kompleks, semua ini akhirnya kembali ke satu hal, daya beli kita yang terus menurun. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu poin yang kelima. Di poin yang kelima ini, uang kertas tidak didukung oleh aset nyata. Dulu uang kertas punya nilai karena didukung oleh cadangan emas atau perak. Jadi setiap uang yang dicetak punya nilai setara dengan logam mulia. Tapi sekarang, uang kertas hanya punya nilai berdasarkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan bank sentral. Artinya, kalau kepercayaan itu hilang, nilai uang kita bisa anjlok. Contohnya bisa kita lihat pada negara-negara yang mengalami hyperinflasi seperti Zimbabwe atau Venezuela. Jadi inflasi ini nggak bisa kita hindari ya teman-teman, tapi kita masih bisa melakukan langkah antisipasi untuk melindungi diri kita dengan cara berinvestasi pada aset yang anti-inflasi. Emas adalah salah satu contoh investasi yang tahan terhadap inflasi. Nilainya cenderung naik seiring berjalannya waktu, terutama saat inflasi sedang tinggi. Selain itu, teman-teman mungkin juga bisa berinvestasi pada properti atau saham, tapi sayangnya ketika terjadi
kondisi yang kurang baik, wabah seperti corona, properti dan saham tidak mampu bertahan. Terkait dengan ini menurut saya utamakan saja punya emas supaya investasi kita lebih aman. Lalu yang berikutnya, teman-teman juga bisa mulai mengelola keuangan dengan baik. Misalkan dengan mulai menghindari belanja-belanja yang nggak penting. Terus juga jangan coba-coba ambil cicilan karena kondisi ekonomi lagi nggak pasti. Dan yang terakhir, usahakan mulai berhemat. Selain itu, teman-teman juga bisa cari penghasilan tambahan. Dengan penghasilan tambahan, teman-teman bisa lebih mudah menyesuaikan diri dengan kenaikan harga barang. Misalnya, coba bisnis kecil-kecilan atau tingkatkan skill untuk dapat penghasilan lebih besar. Nah, kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami apa yang saya sampaikan. Nah, ini mungkin saya cerita sedikit ya. Saya mulai banyak mendalami edukasi seperti ini ya, edukasi tentang emas, investasi itu memang saya bisa bilang agak telat gitu ya. Tapi setelah memahami ini, ya ada sedikit penyesalan masa lalu lah ya. Harusnya dari setiap penghasilan saya dapatkan, paling nggak saya simpan berapa ya? 50% mungkin ya, 50% di emas gitu. Jadi minim-minimkan uang yang ada di bank, perbanyak yang ada di aset investasi. Ya salah satunya emas gitu ya. Kalau misalkan teman-teman ada referensi investasi yang lainnya ya, itu boleh-boleh aja ya, silakan. Tapi saran saya, apapun investasinya tetap kita harus punya emas sebagai pelindung harta kekayaan kita. Baik teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan. Sampai ketemu lagi di konten menarik kita berikutnya, hanya di channel Mofit Indonesia, tempatnya untuk cari ilmu.